Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis web service. Kalau kemarin atau presentasi sebelumnya itu web service untuk menampilkan data. Sekarang kita akan mengembangkan bagaimana aplikasi bisa digunakan untuk create, read, update, dan delete. Langsung saja, kita sebelumnya akan menggunakan sebuah kelas helper yang disebut dengan media helper, di mana media helper ini digunakan untuk merubah ukuran dan mengkompres media image. Nah, ini nanti kita gunakan untuk upload image dari internal storage ya ataupun external storage. Yang penting adalah penyimpanan yang ada di dalam Android, dimana ini nanti memang menggunakan Java input output byte array output stream ya. Baik, langsung saja. Untuk membuat kelas seperti biasa, diklik kanan projectnya, kemudian new Kotlin file or class, kemudian tipenya adalah class, kita kasih nama media helper. Untuk projectnya sama seperti sebelumnya, tinggal dikembangkan aja. Jadi kemarin atau di praktikum sebelumnya saya menggunakan main activity 10. Ini nanti kelasnya akan dipanggil di sini ya. Atau kalau kalian memiliki project baru juga nggak masalah. Oke, klik kanan, new Kotlin class, dipastikan dia tipenya class, lalu kita kasih nama media helper. Oke. Lalu langsung saja kita kasih parameternya kita kasih nama konteks dengan tipe konteks. Sebentar. Baik, kita impor dengan alt enter. Kita buat variabel konstan berupa konteks. Kemudian kita buat metode get rc gallery.
berupa integer. Biarkan merah karena memang kita belum membuat variabel ini. Dilanjutkan saja. Bitmap, metode mengubah bitmap menjadi string. Kita kasih parameter dengan nilai bitmap. Kemudian tipenya adalah string. Konstanta output stream. Byte array dengan tipe byte array output stream. Byte array output stream. Oke, langsung ngimpor gallery, ngimpor byte array output stream. Nilai BMP diambil, lalu kompres, bitmap kompres format .jpg, kualitasnya 60. Kita ambil nilainya untuk dimasukkan ke variabel output stream. Kita buat variabel byte array di mana nilainya adalah nilai output stream yang sudah diubah jadi string. Kemudian kita kembalikan nilai berupa base 64 encode to string. Base 64.encode to string. Encode to string. Oke, ALT enter. Dot in masih nggak keluar. Kita teruskan dulu. Byte array, kita ambil nilai byte array,
base 64 nilai default. Android util base 64 Android util base 64 misalkan sebentar, Java IO sudah keluar. Apakah ini dikasih bintang? Oke, sudah. Terus yang ini dihapus saja, tinggal yang default kita alt enter import default. Gini aja, tadi android.util.base.default. Oke, seperti ini, tapi masih merah ya. Kita lanjutkan dulu aja karena belum ada nilainya ya, jadi nggak kebaca sehingga terjadi kesalahan. None of the following function can be called. Nanti dulu. Lalu get bitmap to string untuk mendapatkan ya, kalau yang ini untuk merubah, kemudian ini untuk mendapatkan nilai bitmap-nya, kemudian diubah jadi string. Diambil dari path berupa variabel URI, tipe datanya, kemudian image-nya kita import. Kemudian ada variabel imgv berupa image view. Dan metode ini merupakan mengembalikan nilai dengan tipe data string. Variabel bmp diambil, media store. Oke, ngambil library media store, image media get bitmap this content resolver, this context
content resolver diambil dari nilai URI path-nya. Kemudian dimensi bernilai secara default 720. Jika nilai tinggi gambarnya melebihi lebar, if bmp.height melebihi bmp.width, maka ini perlu penyesuaian. BMP bitmap dot grid scale bitmap. Oke. Material yang akan diubah merupakan gambar dari variabel BMP, kemudian nilainya gini, ini berupa BMP dot width-nya dikali dimensi 720, dot div bmp dot height. Oke. Sebentar, ini tadi kurang, tutup. Kemudian else bmp sama dengan bitmap dot grid scale bitmap, materialnya dari BMP, kemudian dikasih ukuran dim. Jadi ini mengubah gambar yang tadinya persegi panjang menjadi benar-benar persegi ya. Jadi kalau melebihi yang lebar melebihi tinggi atau tinggi melebihi lebar, semuanya diubah menjadi nilai ukuran persegi 720 kali 720. BMP kali 7 kali BM kali dim dot div BMP width true. Sorry, ini kenapa saya tulis 720 padahal di sini nilainya sudah ada di variabel dim. Seperti ini ya. Oke. Kemudian IMGV ini nanti diambil dari sini, di set image, nilainya adalah dari BMP yang sudah disesuaikan, return
bitmap to string. Nah, ini kita ambil metode bitmap to string dengan nilai adalah IBMP. Oke. Kemudian komponen objek. Nah, ini yang perlu diinisiasi. Konstanta variabel const val record gallery nilainya 100. Nah, 100. Jadinya dia enggak sudah nyala ya, enggak merah. Oke, jadi seperti itu. Sebentar. Widget image view. Nah, ini base 64 ini ada apa ini? Nggak mau Android util import Android util base 64. Kenapa dia kok merah? Pet array integer. Oh, sorry. Oh, ini bukan koma, tapi titik. Betul. Ini. Nah, ini jadinya nggak perlu. Ini seperti ini. Ini karena kan tadi bit berupa byte nilai integer ya, koma integer. Jadi ada dua parameter saja untuk encode to string. Makanya ini tadi kalau base 64 saya koma nggak keluar defaultnya. Oke, salah. Baik, seperti ini. Java utilnya nggak perlu karena Java IO yang digunakan. Oke. Lalu kita masukkan ke main activity. Main activity-nya adalah sini. Ini dengan tampilan yang sebelumnya seperti ini ya. Main activity kita buat variabel let init media helper. Let init var media helper seperti ini. Kemudian kita kasih, karena tadi kan image diubah jadi bitmap dari array menjadi string. Nah, kita buat string kosong dulu untuk image berupa variabel imstr. Var imstr sama dengan kosongan. Lalu kita aktifkan view, metode view di sini ya, kelasnya view dot on click listener. Oke, kemudian kita aktifkan member. Oke, nggak masalah, ada di sini. Lalu kita isi when v dot id then rid image mahasiswa. Oke, r.id.img ya kalau di sini. File intent. Jadi kita pakai intent karena akan mengambil nilai dari project lain, dari aplikasi lain atau activity lain.
ya. Intent set type. Nah, kita ambil yang nilainya image saja. Intent set action. Intent action get content. Start activity. For result, sorry. Start activity for result. Intent media helper. Intent, kemudian jangan lupa diubah dulu menggunakan media helper, lalu get RC gallery. Dot, ya diambil ya nilai metode get RC gallery dari sini. Nah, sudah digunakan, jadi dia nyala, nggak abu-abu lagi. Oke, kemudian biar image view-nya itu bisa diklik ya, jadi diubah jadi set on click listener. Oke. Ada di on grid sini, media helper sama dengan media helper this, media helper this, lalu img nya sebentar, namanya apa? Oh ya, img mahasiswa ya, sorry, berarti tadi itu bukan image mahasiswa tapi img mahasiswa. Kalau img aja ada di sini ya, di ini listnya ini. Nah, ini jangan sampai keliru ya. .img mhs, sorry img mana, img mhs, oh ini ya. Oke, kemudian ini jadi img mhs dot on set on click ya, set on click listener this. Nah, nanti bisa diklik gambarnya. On activity result, right. Sebentar, namanya apa? On activity result, on activity result yang ini ya. Oke. If result code activity result oke. Nilainya, oh sorry salah. Dot result oke, maka kembali ada conditional if result code lagi nilainya media helper get RC gallery.
media helper dot get rc gallery-nya nilainya juga true, maka im ini saya st oke, bukan ster ya, str karena string maksudnya biar bagus. im str sama dengan media helper dot get bitmap to string dot get bitmap to string dengan nilai adalah data dot data img mahasiswa. Nah ini merah, kadang juga nggak perlu ada error ya, misalkan seperti ini. Atau gini sebentar. Get bitmap to string atau langsung data seperti ini, tetap nggak mau. Oke, saya nggak tahu ada perubahan apa. Jadi diubah-ubah dari nilai data berupa intent menuju ke string dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini nanti salah ya ada di sini permasalahannya. Kalau misalkan di dieksekusi nggak keluar ya. Yang penting secara sintak benar dulu, nggak ada merahnya ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba. Jadi ketika diklik ya akan keluar galeri, kita masukkan nanti akan masuk. Jadi seperti itu. Kita coba. Oke, sambil nunggu saya skip aja. Connection error. Ini tiba-tiba merah untuk codingannya ya, berarti pasti ada yang error. Ini errornya ada di sini, di main activity begini. Jadi ketika bagian ini ya, oke, sesuai dengan modul di sini
harus ditulis data double tanda seru. Oke ya. Ketika saya tulis double tanda seru kemudian dot data, ngambil dari parameter seperti ini. Oke, seperti ini kan merah ya. Jadi ketika merah berarti ada yang salah ya. Nah, di sini salahnya ketika saya klik tanda seru merah ini, kemudian change parameter URI type of function dari get bitmap to string to URI seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa ya. Karena sebelumnya seperti ini, saya nulisnya ketika ditulis data seperti biasa, seperti ini, gini kan. Nah, ini kan padahal data di parameter on activity result ini kan intent. Ketika dibawa ke sini, misalkan data seperti ini. Lalu yang dari modul untuk get bitmap to stringnya. Nah, di sini kan tidak ada tanda tanya. Jadi langsung ditulis URI aja. Sedangkan di sini ada tanda tanya ini karena tadi diotomatiskan. Misalkan saya tulis seperti ini. Oke, jadi di parameter media helper URI-nya tidak dikasih tanda tanya. Misalkan di sini data, terus saya tulis seperti di modul double tanda seru. Jadi double tanda seru itu untuk melihat error, kemudian dot ngambil nilai parameter data seperti ini. Nah, ini ada tanda merah ya. Ketika saya klik, lalu change parameter yang ini ya, bukan yang wrap with tanda tanya kemudian kurung kurawal, tapi yang change parameter ya, change parameter URI type. Oke, nah secara otomatis nanti di bagian media helper akan keluar tanda tanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak perlu tanda tanya kok bisa jalan, ya nggak masalah ya, jadi seperti itu. Oke, jadi yang membedakan hanya bagian ini ya, penulisan URI, tipenya diganti kasih tanda tanya. Saya update aja untuk PPT-nya.
jadinya seperti ini, URI titik 2 URI tanda tanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini jadinya nggak merah ya, dan benar untuk parameter URI-nya adalah parameter intent yang diubah dari string menjadi alamat URI. Oke, langsung kita run. Sebentar, nama device-nya nggak keluar. Oke, sudah kedetek. Kita run. Kemudian kita buka. Mungkin time skip dulu karena membuang waktu untuk Gradle. Oke, sudah selesai instalasinya. Kita buka. Ini ya. Ini sebenarnya di setting visible biar keluar background warnanya itu juga bisa ya. Biar kelihatan. Diklik. Nah, akan keluar masuk ke internal storage khusus untuk yang gambar ya. Seperti ini. Misalkan saya pilih yang ini, maka akan nggak masuk ya. Oke, berarti ada kesalahan. Apa kesalahannya? Saya akan lihat dulu. Nah, saya stop. Ini kalau hasil akhirnya nggak keluar, itu pasti bagian main activity. Saya buka di mode bagian main activity ini, seharusnya sudah bisa. Terus bagian view oke, sudah benar. Kemudian bagian masuk ke on grid-nya ada 2, media helper this dan image mahasiswa set on click listener sudah betul. On activity result-nya result code. Nah, ini result code, saya nulisnya result code. Harusnya result code yang ada di sini aja. Kemudian if request code seperti ini ya. Oke, harusnya benar. Kita coba lagi. Oke, agak lemot, mungkin bisa saya skip. Oh, langsung install, udah selesai. Langsung diinstal. Kita buka aja. Aduh, saya lupa ini tadi ngobrolnya pakai masker, ini gara-gara ada mahasiswa ini tadi. Ya nggak tahu. Semoga suaranya kedengeran ya waktu saya pakai masker. Oke, nggak masalah. Ini kita klik, lalu keluar. Oke ya, jadi seperti ini. Dia akan masuk dan menyesuaikan foto yang akan diperlihatkan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke bagian get data prodi menggunakan web service. Oke, sekarang kita akan menggunakan web service untuk memperoleh
Daftar data nama prodi dari tabel prodi pada server memanfaatkan web service JSON. Terdapat juga fitur item selected. Jadi ketika suatu data tersebut dipilih, maka ID prodinya akan didapatkan dan itu akan tampil di spinner. Oke. Membuat web service get data prodi. Sebenarnya sama seperti show data, tapi kita tidak hanya menampilkan tapi mendapatkan datanya. Oke, saya akan menyimpan getData.php sesuai dengan path directory di web service sebelumnya, di praktikum web service sebelumnya. Jadi ada di localhost / data kampus baru. Nah, ada di sini. Saya akan copy kemudian paste untuk get data karena hampir mirip datanya. Lalu select ya, yang membedakan hanya di query-nya. Select nama prodi, from prodi, dari tabel prodi ya. Ini nanti nilainya akan keluar di listnya spinner. Order by nama prodi secara ascending. Oke, result sama, kemudian menampilkannya juga sama. Yang membedakan diganti nama variabelnya nama prodi ya. Kemudian di sini nama prodi, dia di sini result ya, benar result. Ini masuk. Oke, ini nama prodi, kemudian dia disuruh dimasukkan di nama prodi. Di sini nm prodi, kemudian di sini nama prodi. Jadi seperti ini. Oke, mungkin kita coba menggunakan Postman dengan URL localhost terlebih dahulu ya. Localhost get data. Oke, sudah keluar nama prodi akuntansi, nama prodi yang lain manajemen informatika dan teknik mesin. Di
hanya nama prodi aja yang diambil dan diurutkan sesuai abjad secara ascending. Oke, kemudian masuk ke get data prodi pada main activity. Get data prodi sebenarnya sudah sesuai semua, tinggal menambahkan untuk nilai prodi adapter. Ini dipastikan ya, prodi keluar prodi adapter, daftar prodi, dan variabel pilih prodi. Let init variabel prodi adapter, let init prodi adapter array adapter string ini untuk bikin spinner ya. Kemudian var daftar prodi sama dengan mutable list of. Nilainya adalah string. Kemudian var pilih prodi, nilainya kosong. Kita ganti dari show data ini untuk praktikum sebelumnya menjadi get data. Ini kita stop aja dulu. Kemudian pada onCreate bikin array adapter bernama prodi adapter. Kemudian array adapter this Android Android .r .layout simple dropdown item one line untuk memasukkan daftar prodi. Kemudian kita masukkan ke spinner sp prodi dot adapter prodi adapter dot adapter sama dengan prodi adapter sp prodi on item selected listener. Sama dengan item, salah, item selected. Sebentar, item selected biarkan merah terlebih dahulu karena memang variabelnya belum dibuat ya. Item selected. Kemudian ini baru kita membuat sebuah variabel konstan val item selected dengan nilai sebuah objek adapter view.
yang ini dot on item selected listener, dot on item selected listener. Lalu di antara kurung kurawal ada metode on nothing selected dan on item selected. On nothing selected dan on item selected. Oke, seperti ini. Kemudian SP Prodi set selection 0. Dot set set selection dimulai dari 0 nilainya set selectionnya, dan pilih prodi sama dengan daftar prodi get, daftar prodi dot get 0. On item selected. Oke, sudah. Untuk parameter ngikut, pilih prodi sama dengan daftar prodi dot get position, daftar prodi dot get position. Oke. Lalu bikin metode fun get nama prodi, get nama prodi file request nilainya adalah string request dengan nilai parameter request method post URL. Ini hampir sama seperti show data ya. Saya ngopi aja dari show data mahasiswa yang kita praktekkan sebelumnya karena hampir sama, biar gak kelamaan. Request string request dot method dot post URL. Nah, ini kalau di modul dia pakai URL 2. Ini sebenarnya yang URL 1 itu pakai yang show data, tapi kalau di sini yang saya terangkan ini ya show data diganti dengan get data. Jadi gak masalah ya pakai URL biasa, URL yang lama. Respon listener dengan nilai respon daftar prodi.clear. Oke, responnya tidak seperti sebelumnya. Responnya seperti ini, kita akan tulis ulang untuk responnya. Daftar prodi clear dot clear, jadi dikosongkan terlebih dahulu nilainya, jadi jangan sampai nyantol nilainya. Kemudian file JSON array. Oke, sebentar. Kenapa saya hapus semua? Daftar prodi.clear JSON array JSON response for
x in 0 double dot JSON array length. Oke, sudah betul. File JSON object JSON array get JSON object x. Nah, yang diganti yang ini. Daftar prodi.add, kita memasukkan nilai spinnernya JSON object get string. JSON object get string dari tabel nama prodi adapter dot notify dataset change. Respon error. Oke, errornya ada di sini. Oh, ini tetap ya. Nilai error boleh pakai jawaban kita sendiri untuk info kita sendiri untuk nilai errornya, atau boleh error yang terjadi ditampilkan, berarti ngambil nilai error dot string. Oke, file QE volley. Oke, seperti ini, tidak ada yang merah, dan kita akan mencoba. Oke, kita coba. Oh iya, harus satu jaringan, berarti ini karena saya connect-nya ke tempat lain, akan saya close terlebih dahulu mobil hotspot untuk tetheringnya saya buka. Di sini saya disconnect untuk laptop, saya konekkan ke tethering. Connect. Oke, langsung saja kita build. Mungkin bisa kita pause terlebih dahulu, kita skip. Oke, kelihatannya sudah terinstall. Saya akan buka. Harusnya daftar data yang ada pada tabel. Oke, nah seperti ini langsung close. Itu berarti ada yang salah dengan aksesnya ya. Akses kita akan awali dari ini terlebih dahulu, get nama prodi. Oke, get nama prodi ini belum belum dipanggil ya, jadi nggak nyala, berarti modulnya tidak lengkap. Mungkin harus
update modulnya. Oke. Get nama prodi seperti ini. Kemudian saya akan memastikan bahwa ini kodenya sudah benar. Get nama prodi file request string request method post URL. Respon listener respon daftar prodi clear file JSON array respon file. Oke. Daftar prodi.add JSON object get string dari nama prodi. Prodi adapter notify data change. Oke. Nah, oh iya, ini untuk media helper harusnya nggak perlu. Sebentar. Prodi adapter notify data set change. Respon error listener. Oke, udah betul. Oke, kita coba lagi. Saya hanya mengaktifkan funget nama prodi untuk dipanggil di onCreate ya, metode onCreate. Oke, masih install. Stop ya. Ada apa ini? Dari tes web service-nya sudah benar ya seharusnya. Oke, mungkin akan saya cari. Sebentar, time skip terlebih dahulu. Oke, saya mulai paham kenapa kok terjadi kesalahan meskipun secara sintak itu benar. Ini terjadi karena URL ya. Jadi gini, ketika saya menulis hanya satu URL saja dan tadi pakai get data, maka akan bentrok dengan pemanggilan show data mahasiswa, di mana show data mahasiswa pakai URL, di mana ini adalah get data yang seharusnya show data. Nah, karena get data show data nggak ada, yang ada get data, akhirnya nggak keluar datanya dan menyebabkan akses database nggak jadi dan membuat media helper gagal, akhirnya close aplikasinya. Maka benar, harusnya URL-nya dibuat dua. URL yang pertama ini misalkan adalah show data, dan URL kedua ini adalah get data. Oke, kemudian untuk get nama prodi itu get data, di mana URL 2,
dan show data mahasiswa itu adalah show data URL 1. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita akan mencoba install. Dan sekali lagi jangan lupa untuk yang bagian ini ya, ini harus dipanggil get nama prodinya, saya lupa ngasih ya. Ini panggil get nama prodi. Mau di atas prodi adapter boleh, mau di bawahnya SP prodi juga boleh. Bisa semua. Oke, kita akan lihat ya. Semua akan keluar dan di spinnernya akan masuk data. Oke, kalau misalkan saya ganti SQL yok. Nama prodinya misalkan saya tambahkan rekayasa elektronik, lalu kita save, kemudian kita close dulu, lalu kita masuk, kita install lagi, kita buka lagi ya. Oke, ya, akan keluar ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan item click data mahasiswa menggunakan web service. Jadi untuk menampilkan data mahasiswa yang telah diklik secara item click dari list recycler view sehingga data tersebut tertampil pada form. Jadi ketika kita memilih salah satu data, nah ini karena nggak diaktifkan kliknya, item kliknya, nah ini nanti akan keluar di sini. Oke.
kita masuk ke adapter data mahasiswa, tambahkan variabel konstan main activity. Kelas adapter data mahasiswa, ada di sini ya. Kita misalkan ini kita buat seperti ini. Sorry, salah. Seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Lalu kita tambahkan file main activity. Web service activity. Main activity-nya adalah main activity 10. Kemudian di dalam list mahasiswa, layout list mahasiswanya diberi ID. ID layout list mahasiswa, namanya layout list mahasiswa. Oke. Kemudian pada holder data mahasiswa view, ini kenapa nih kok merah? Oke, diabaikan aja terlebih dahulu. Placeholder di sini ditambahkan file si layout sama dengan v.find view by ID berupa constraint layout. Constraint yang ini constraint layout, terus ngambil r.id.list layout list mahasiswa. Oke. Oh sorry, ini kenapa merah? Karena harus ada koma. Seperti di modul ya, ini ada komanya. Kemudian di find on bind view holder di sini, ini saya delete aja. Sorry, kehapus. Kenapa nih? Oke, saya zoom biar kelihatan. Ini ya, kita pakai Picasso. Yang kita hapus juga termasuk ini nanti sudah masuk ke dalam codingan ini, jadi nanti akan keluar untuk sesuai item selected yang dipilih oleh user.
if position.rem nilainya adalah 2 to 0, maka holder si layout set background color. Nah, ini untuk mengubah warna background dari suatu aplikasi. Color RGB, dua tiga puluh, 245, 245, 240. Dan else holder si layout set background color RGB dua lima lima, 245, 245. Holder si layout set on click listener set on click listener. Oh sorry, ini bukan kurung biasa ya, tapi kurung berawal. Set on click listener berarti yang ini. Oke. Buat variabel post main activity titik daftar prodi index of data get nama prodi, data dot get nama, oh sorry harus ada ini, main activity dot sp prodi set selection, sp prodi dot set selection, nilainya diawali dengan post sesuai yang diklik dari nama prodi berupa ID prodi, kemudian main activity dot text view name-nya di set text ya, set text enggak ada set text. Kenapa kok enggak keluar? Bener ya, edenim ya. Bentar. Nanti salah. Edenim, benar. Tapi kenapa enggak? Oke, nggak masalah lah. Kita ini dulu aja.
kenapa nggak bisa keluar ya? Main activity dot apa lagi, edit nama, text input layout dot set. Ini juga nggak keluar set text-nya. Oke, apa gara-gara, sebentar lah, kita coba aja dulu. Data get nama, Picasso dot get dot load data get URL dot into. Oh, ini oke, kita nanti buat variabel URL. Diteruskan aja main activity dot image. If data dot get URL. Sebentar, ini nilai URL-nya data get URL. Apa harus diparse? Reparse ya. Sebentar. Oh, nggak perlu sih sebenarnya. Yang penting dikasih tanda petik gini. Oke. Equal. Oh, sorry. Harusnya di bagian ini. Lalu ini gini. Picasso dot get dot load data get load data dot get URL into holder. Loh, nggak mau.
dot into main activity dot image analysis. Oke. Ini kenapa ya set text-nya nggak mau, atau sebentar. Ini benar. id nama in bentar. Pakai hint ya. Sebentar. Kenapa ini kok merah ya? Media helper. Sebentar ya, saya akan mencari tahu kenapa kok bisa merah. Biar cepat kita time skip. Saya nggak menemukan sih, tapi logika aja ya. Kalau di modul itu kelihatannya memang bisa menggunakan set text karena text view-nya kelihatannya saya menggunakan text view seperti biasa. Padahal kalau ini yang kita gunakan itu adalah teksnya berupa text input layout ya. Makanya
yang diganti itu adalah hint-nya ya. Nah, jadi ketika edenim langsung set text nggak bisa, maka solusi yang diberikan kita ganti menjadi ini ya, edenim.hint sama dengan, jadi yang diganti hint-nya, bukan langsung set text. Saya nggak tahu ini nanti berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil ya kita cari yang lain lagi. Oke, seperti ini. Oh ya, kenapa ini saya hapus? Seharusnya nggak boleh dihapus ya, karena biar keluar di recycle view-nya. Jadi Picasso-nya ini tadi harusnya masih ada di sini untuk ngambil nilai per list view-nya yang ada di sini ya. Kalau yang ini image mahasiswa itu ada di sini. Ini ya. Jadi ini harusnya nggak boleh dihapus. Picasso get load data get URL into holder dot image seperti ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini MHS adapter yang ada di main activity. Oh, ini MHS adapter ditambahkan tidak hanya daftar mahasiswa tapi juga this. Kemudian di override fun on start mana ya? Sudah ada belum ya? Override fun. Oh, on startnya belum ada. Kita tambahkan on start, override fun on start. Nah, ini super on start pertahankan, get nama prodi dan show data mahasiswa. Ini harus diaktifkan ketika aplikasi keluar biar cepat. Meskipun di sini di onGrid ini sudah ada show data mahasiswa dan get nama prodi, tapi ketika on start ini juga harus dieksekusi. Baik, kita coba. Oke, device saya atau Android saya tinggal 4% ya. Semoga nggak masalah. Lihat ya, tinggal 4%. Saya nggak tahu ini nanti daripada terhapus, lebih baik saya pause saja ya terlebih dahulu. Kita skip terlebih dahulu, saya ngecas.